Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin. Di subuh kali ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat iman, sehat walafiat, sehingga kita masih bisa melakukan kajian rutin kita di bulan suci Ramadan. Baik, salawat serta salam tak lupa semoga tercurahkan, tersanjungkan kepada Nabi kita, suri tauladan kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik teman-teman semuanya, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai sama kita ketahuannya Tolha Ubaidillah adalah salah satu as-sabiqunal awalun atau orang yang pertama kali masuk Islam. Salah satu kali masuk Islam pun selain beliau adalah orang yang pertama kali salah satu termasuk Tolha bin Ubaidillah adalah pedagang ya, tidak sombong juga ya, tidak kufur dengan apa yang beliau ini miliki. Nah, selengkapnya teman-teman semuanya akan disampaikan, paparkan mengenai Tolha bin Ubaidillah ini seperti apa dan bagaimana. Langsung saja Kak Mutma, silakan. Sebelumnya, kedengaran nggak ini? Ya, terdengar jelas Kak. Ini kan boleh tolong dibantu share screen ya Kak. Baik, terima kasih kepada Aini selaku moderator untuk memberikan menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim ala umurina wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin ala alihi wasajmain amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan daya sehat di kita pada pagi hari ini. Selesai ibadah subuh kita masih berikan kesempatan untuk melanjutkan diskusi kita di setiap paginya ya. Salam dan salam juga marilah kita aturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Beliaulah ini ya sang revolusioner ya, yang telah bawa kita dari zaman yang bodoh akan ilmu pengetahuan sampai kepada sekarang zaman yang penuh akan ilmu ya. Oke. Sekarang kalau dilihat pagi hari ini kita akan diskusi terkait itu ya, manusia kan Subhanahu wa taala. Di sini nanti dapat meneladani bagaimana dari sahabat Rasul tersebut. Oke, mungkin ini kita mulai pembukaan. Di sini kita akan membahas tentang Tolha bin Ubaidillah, seorang syahid yang berjalan di muka bumi. Itu maksudnya apa sih? Nanti kita lebih fokus, kita nanti ini menjadi inti pembahasannya gitu. Mungkin kita bisa langsung lanjut ke slide selanjutnya. Kan ya, ini kan bisa lanjut ke slide selanjutnya. Oke, baik. Sebelum kita lebih jauh, kita harus mengenal siapa itu Tolha bin Ubaidillah terlebih dahulu. Mungkin di sini teman-teman santriwan dan santriwati ada yang sudah tahu siapa itu Tolha, atau mungkin ada yang baru mengenal Tolha itu siapanya, ada yang mendengar Tolha itu siapa. Jadi sebelumnya kita akan mengenal terlebih dahulu siapa itu Tolha bin Ubaidillah tersebut. Di sini Tolha bin Ubaidillah adalah sahabat Nabi ya.
yang berasal dari Quraisy. Jadi seperti ini kan yang dibilang sama Kak ini tadi, Tolhah itu merupakan ini ya, orang yang pertama masuk ke dalam agama Islam. Gitu. Nah di sini yang Tolhah itu memiliki nama lengkap Tolhah bin Ubaidillah bin Utsman bin Amru Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Itu merupakan nama lengkap dari Tolhah bin Ubaidillah. Jadi arti nama Tolhah tersebut itu pun merupakan ini ya, arti sangat bagus teman-teman. Jadi beberapa informasi yang saya cari gitu, yang saya baca, arti dari nama Tolhah itu adalah sebuah pohon yang rimbun. Bayangkan sebuah pohon yang rimbun yang memiliki batang yang besar. Itulah dalam diartikan bisa diartikan Tolhah ini adalah sebagai kalau dibilang pohon yang lindung, berarti pohon yang rimbun gitu. Berarti dari pohon yang rimbun banyak yang diberikan atau mungkin banyak manfaat yang dirasakan kayak gitu. Itu ya mungkin untuk poin nomor 1. Dan di sini Tolhah itu merupakan garis keturunan dari Bani Taim bin Amrah. Jadi Tolhah ini itu terlahir dari keluarga yang kaya raya ya pada saat merupakan terlahir dari keluarga yang kaya. Jadi ayah dari Tolhah bin Ubaidillah tersebut itu pemuka Quraisy ya. Jadi ayah Tolhah ini memiliki kedudukan yang tinggi di Mekah pada saat itu. Jadi ayah Tolhah itu bernama Abdullah. Jadi Tolhah ini merupakan asli ya putra Mekah. Nah, selain Tolhah itu memiliki ayah dari Tolhah ini memiliki kedudukan tinggi di Mekah pada saat itu, ibunya yang bernama Sa'abbah itu merupakan binti Abdullah bin Wahab. Gitu. Apa sih bin Wahab itu merupakan tersohor juga namanya pada yang mana tokoh tersohor karena kedermawanannya. Jadi keluarga Tolhah ini merupakan keluarga yang terpandang, dermawan gitu. Itu ya mungkin. Jadi dari kedua orang tuanya ini Tolhah itu pun belajar sifat terpuji dan akhlak mulia gitu. Jadi orang-orang di Makkah pun saat itu sudah mengenal siapa itu Tolhah itu tersebut gitu. Terlihat dari background keluarganya dan terlihat bagaimana ini ya sifat karimahnya terhadap orang-orang di saat itu. Oke, yang ketiga ini kan ya, ini berkaitan dengan ciri-ciri fisik dari Tolhah bin Ubaidillah. Ciri fisik yang dapat kita lihat di sini ya. Saya mencari beberapa ini ya informasi terkait ciri fisik dari Tolhah tersebut. Jadi Tolhah itu berperawakan ini ya putih kemerahan gitu, saking putihnya ya. Terus tinggi badannya itu sedang. Terus kalau bisa kita lihat di sini bentuk dada dari Tolhah yang lebar dan telapak kaki yang sangat besar. Jadi beberapa yang saya baca juga ciri fisik dari Tolhah ini kalau dibilang kalau saat ini merupakan pria yang tampan ya, perkasa, gagah kayak gitu ya mungkin. Oke, selain itu Tolhah itu pun ini ya berprofesi sebagai pedagang. Jadi sejak muda itu Tolhah sudah berdagang kemana-mana. Jadi udah berdagang ke mancanegara lah pada saat itu. Jadi Tolhah ini mewarisi ketahuan berdagang itu di bisnis keluarganya, dari bisnis keluarganya gitu. Nah, ini juga ini ya merupakan seorang putra asli Mekah, suka berkelana sejak mudanya. Jadi Tolhah itu berdagang sampai ke mancanegara. Nah, itu ya.
Terus berdasarkan informasi yang saya baca tersebut, Tolhah itu negeri Syam yang menjadi negeri tujuan utama dari Tolhah tersebut. Kita bisa lanjut ke slide selanjutnya. Itu ya mungkin sepenggalan terkait mengenal siapa itu Tolhah bin Ubaidillah tersebut. Oke, masuk ke slide selanjutnya itu Tolhah masuk Islam ya. Jadi Tolhah mengenal Islam tersebut, tergerak hatinya untuk masuk ke dalam agama Islam itu ketika melakukan perjalanan dagang ke Syam. Nah, di situ Tolhah melakukan perjalanan dagang ke Syam. Jadi pada saat itu cerita terkait kenapa Tolhah ini tergerak masuk agama masuk ke negeri Syam tersebut, Tolhah itu melihat seorang pendeta pada saat itu, melihat seorang pendeta yang berteriak kepada setiap pedagang yang baru datang ke kota Syam tersebut gitu. Pendeta itu bertanya, siapakah di antara kalian yang berasal dari Mekah? Itu kalau diartikan seperti itulah ya. Siapa yang di antara kalian yang berasal dari Mekah? Gitu. Jadi Tolhah yang merasa dirinya berasal dari Mekah pada saat itu, jadi dia menyampaikan, ya saya dari Mekah kayak gitu. Langsung pendeta tersebut menghampiri Tolhah dan bertanya, apakah di antara kalian telah ada yang namanya Ahmad gitu. Karena kalau informasi yang saya ini, kalau di Injil itu nama dari Nabi Muhammad itu adalah Ahmad ya. Jadi Tolhah juga sempat kebingungan Ahmad yang mana, karena Ahmad itu banyak ya. Ahmad yang mana gitu kan. Terus pendeta itu langsung beritahu nama asli dari Ahmad tersebut, Ahmad bin Abdul Muthalib gitu. Jadi Tolhah sudah tahu nih. Jadi seorang pendeta itu bilang dia merupakan nabi, dia akan merupakan seorang nabi sebagai nabi penutup dari nabi-nabi sebelumnya kayak gitu. Itu sedikit informasi terkait masuk Islamnya Tolhah. Setelah itu Tolhah ini ya mungkin Tolhah karena kenal siapa ini Ahmad gitu ya, pikirannya terganggu selama melakukan perjalanan dagang di Syam tersebut. Jadi dia memutuskan untuk segera pulang ke Mekah lagi, dan sampainya di Mekah dia bertanya kepada keluarganya, apa ya yang terjadi setelah kepergian peristiwa apa yang terjadi saat saya tidak ada di Mekah gitu. Keluarga mereka itu menyampaikan bahwasanya Muhammad telah mengatakan dirinya sebagai nabi penutup kayak gitu. Dan Abu Bakar As-Siddiq sudah membenarkan hal tersebut kayak gitu. Jadi Tolhah karena Tolhah merasa kenal sama Abu Bakar gitu, seperti Abu Bakar itu seperti yang yang kita ketahui kemarin juga udah dibahas terkait Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar merupakan orang yang jujur ya, dermawan, lapang dada gitu, orang yang terkenal lah pada saat itu, orang tersohor lah pada saat itu. Mungkin seorang yang Abu Bakar juga itu merupakan informasi ya, Abu Bakar itu merupakan, jadi Tolhah dan Abu Bakar ini merupakan sepupu ya, mereka itu merupakan sepupu terus berteman dekat. Nah itu, jadi dia langsung menemui Abu Bakar ini, apakah benar Abu Bakar membenarkan apa yang saya dengar tersebut gitu, karena ini berkaitan sama apa yang dikatakan sama pendeta yang ada di negeri Syam tersebut gitu kan. Terus dia mendatangi Abu Bakar dan Abu Bakar membenarkan, ya benar informasi tersebut bahwa Muhammad itu adalah seorang nabi gitu. Dia di situ juga dia mengatakan bahwasanya
tergeraklah hati Tolhah untuk masuk agama Islam tersebut. Apa ya, melalui Abu Bakar gitu. Dia juga bercerita atas peristiwa yang dia alami saat perjalanan dagangnya tersebut gitu. Saat melalui Abu Bakar bertemulah Tolhah dengan Nabi Muhammad, dan di situ Tolhah semenjak dia mulai mengikrarkan syahadatnya di depan Nabi Muhammad pada saat itu dan memeluk Islam. Jadi Tolhah ini menyerap informasi tersebut nggak langsung, misalnya bukannya dia benar-benar ini ya, teliti dalam menyerap informasi, nggak langsung karena itu berbekas ya mungkin di hatinya, jadi dia langsung oh iya saya harus selesaikan ini seperti apa gitu. Ditambah terus Abu Bakar yang pada saat itu merupakan tersohornya di kota Mekah, jadi dia benar-benar menyerap informasi tersebut dengan baik gitu. Jadi setelah Tolhah masuk Islam tersebut ya kuatlah itu ya seperti sahabat-sahabat Nabi yang lainnya gitu kan. Mereka itu berusaha menjaga agama mereka, berusaha menjaga karena mereka itu merupakan orang-orang yang orang-orang pertama lah, kalau dibilang 8 orang, salah satu dari 8 orang pertama yang masuk Islam. Mungkin bisa lanjut. Oke. Seperti ini ya, seperti sahabat-sahabat Nabi yang lainnya ketika masuk Islam ya, ini mereka juga mendapatkan cobaan gitu, mendapatkan mungkin kalau di sini kita lihat mendapatkan siksaan seperti sahabat-sahabat Nabi lainnya juga gitu kan. Tolhah ini walaupun dia dari keluarga kaya raya terpandang gitu, tapi dia tidak luput dari yang namanya itu siksaan gitu, tidak luput yang dari namanya cemoohan dari orang-orang gitu. Jadi Tolhah itu ini ya, awalnya cobaan itu datang dari keluarganya, yaitu karena mereka mungkin terkejut ya, Tolhah ini mulai memeluk agama Islam gitu. Keluarganya perlahan-lahan mungkin secara halus mengajak Tolhah lagi untuk masuk untuk keluar dari agama yang dibawa Nabi Muhammad ini gitu. Tapi lama kelamaan secara lembut, secara halus pun itu tidak bisa ya. Jadi muncullah yang namanya siksaan. Kayak di sini kita lihat mendapatkan siksaan, mendorong, mencambuk ya di sini ya, memecut hingga memukuli kepalanya, kayak gitu ya siksaan. Jadi terkenal juga nih pada saat itu ini dari beberapa yang saya baca informasi, pada ketika Tolhah dan Abu Bakar itu merupakan sahabat dekat baru pulang dari kediaman Rasulullah. Nah, pada saat itu mereka bertemu dengan orang-orang Quraisy gitu, yang namanya dikenal Naufal bin yang mana ya waktu itu di Mekah, orang Naufal ini ya sangat ditakuti ya, karena memiliki badan besar gitu, terus matanya yang tajam gitu, dan bertemu dengan yang namanya bertemu dengan Tolhah dan Abu Bakar di sini. Nah, di saat perjalanan itu mereka disiksa oleh orang-orang Quraisy juga, diikat dan dipukuli bersama Abu Bakar. Jadi mereka itu, jadi karena Tolhah dan Abu Bakar itu dikenal dengan gelar Al-Qarinah. Al-Qarinah apa itu? Al-Qarinah itu merupakan ini ya, sepasang sahabat yang mulia. Nah gitu ya, sampai mereka itu dapat dikenal seperti itu.
Terus lanjut di sini mendapatkan siksaan oleh keluarganya. Jadi Tolha pun mendapatkan siksaan dari keluarganya gitu. Apa ya? Kalau kita rasa ya keluarga itu bahkan akan apa ya, keputusan kita bakalan dihargai oleh keluarga gitu. Tapi di sini keputusan dari Tolha tersebut tidak dihargai atau tidak diindahkan oleh keluarganya. Di sini ibunya sendiri itu pun menyiksa Tolha ini atau mungkin mencemooh Tolha ini, sering sekali mendapat cemoohan dari ibunya agar Tolha ini kembali kafir lagi, agar Tolha itu kembali keluar dari agama yang baru dia peluk tersebut. Itu mungkin terkait tadi informasi dari masuk Islamnya Tolha, sampai tidak luputnya Tolha tersebut juga dari cobaan ketika memeluk agama Islam. Oke. Boleh dilanjut? Oke. Itu ya, tadi kita sudah mengenal Tolha. Baru kita lanjut terkait kelebihan Tolha. Mungkin ini merupakan ini ya, Tolha, kelebihan Tolha. Jadi itu Tolha itu mendapatkan syahid ya, mendapatkan syahid. Jadi Tolha ini dia udah tahu dia akan nantinya akan mendapatkan syahid. Jadi di setiap perang nantinya ada kabar perang nih. Tolha itu orang yang pertama untuk maju, orang pertama yang menunjukkan badannya gitu. Maksudnya menunjukkan badan dalam artian maju pertama gitu. Agar dia tahu nih, jadi dia menunggu syahidnya itu. Jadi dia memang orang yang pastikan akan mendapatkan syahid. Jadi dia mencari syahid tersebut dan selalu berpartisipasi dalam kegiatan perangnya Nabi gitu. Nah di sini juga Tolha memiliki julukan ya. Di sini Tolha itu memiliki 3 julukan. Yang pertama burung elang di Uhud. Untuk Tolha itu Tolha al-Khair. Itu terus Tolha itu ini perkataan langsung dari Rasulullah ya. Perkataan langsung dari Rasulullah, Tolha al-Khair gitu. Tolha yang paling baik di antara sahabatku gitu. Terus syahid yang berjalan di muka bumi. Nah, itu ya. Saya ngambil ininya ya. Temanya itu berapa syahid yang berjalan di muka bumi karena itu sangat populer ya, kisah dari Tolha tersebut gitu. Yang selanjutnya itu Tolha itu dijamin masuk surga gitu. Ada hadis yang mengatakan bahwasanya di sini bahwasanya Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Tolha di surga, Az-Zubair di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, dan sahabat yang lainnya. Itu merupakan ini ya hadis Tirmizi ya teman-teman. Jadi Tolha ini itu sudah dijamin karena dia juga ada syahid ya, sudah dijamin masuk surga gitu. Terus selanjutnya itu salah satu dari sahabat Nabi yang pertama masuk Islam, yang seperti yang tadi disampaikan di awal bahwasanya Tolha ini merupakan dari 8 orang dari 10 orang dia salah satunya yang pertama memeluk agama Islam tersebut gitu. Terus selanjutnya itu adalah salah satu dari 6 orang yang dikenal dengan ahli syura. Jadi pada saat itu Abu Bakar Abu Bakar mengumpulkan ahli syuranya gitu, ahli syura dari tersebut itu, karena Abu Bakar takut nanti setelah kepergiannya itu siapa di sini yang bisa gitu menggantikan gitu. Nah di sini Abu Bakar sempat mengumpulkan 6 orang ini. Jadi salah satunya adalah Tolha itu yang nantinya akan ditunjuk sebagai kandidat khalifah nantinya gitu ya. Ini sedikit informasi terkait kelebihan dari Tolha sahabat Nabi Muhammad SAW. Oke, bisa lanjut ke slide selanjutnya.
Oke. Ya, jadi berdasarkan tadi utama kita itu kan syahid yang berjalan di muka bumi. Apa sih sebenarnya kenapa Tolha ini dikatakan syahid yang berjalan di muka bumi? Jadi itu ya informasi juga ya tadi gelar yang didapat oleh Tolha tersebut juga didapatinya saat Uhud ya, saat Uhud gitu. Saat perang Uhud. Jadi saat perang Uhud Tolha sangat senantiasa ya menjaga Rasulullah SAW gitu. Ketika itu di perang Uhud yang mana keadaannya sangat terdesak ya, yang mana apa ya kaum muslimin ini apa ya merasa awalnya mereka udah menang gitu, udah menang terus setelah sekali berapa lama ternyata mereka dikepung gitu. Mereka dikepung karena udah merasa menang, udah ada yang sudah ada yang mungkin lengah gitu, alat perangnya udah sudah tidak di tangan lagi gitu. Dan jadi pada saat dikepung lagi sama kaum Quraisy, jadi karena kaum Quraisy ini mengincar Rasulullah ya, mengincar Rasulullah itu di mana gitu. Jadi posisinya karena udah merasa menang, jadi ternyata dikepung lagi oleh kaum Quraisy tersebut gitu kan. Nah, di situ Nabi Muhammad berdasarkan ini ya yang saya baca juga didampingin hanya 11 atau 12 orang gitu yang ada saat itu berada di sekitarnya gitu kan. Terus salah satunya itu adalah ini Tolha gitu kan. Jadi Tolha sangat menanti-nanti gitu kan saat yang dibilang tadi dia syahid ya, dia juga sangat menanti gitu di perang mana dia mendapatkan syahid tersebut gitu. Nah, jadi Tolha itu menghadang kaum Quraisy. Pokoknya Rasulullah harus aman dulu nih, gitu, harus aman dulu gitu, biar dia merelakan tubuhnya menghadang para kaum Quraisy tersebut, musuh tersebut gitu kan. Karena Tolha ini kalau di perang itu orang yang sangat ini ya, kalau dibilang mungkin dia pendekar gitu kan. Kalau dibilang itu kan ya, karena dia sangat hebat dalam perangnya gitu. Setelah dia memerangi Quraisy, dia langsung berlari lagi ke Rasulullah, perang lagi, meluk Rasulullah lagi, perang lagi kayak gitu. Jadi dia sampai pedangnya itu di tangannya itu udah tidak ada gitu. Jadi dia mengorbankan. Pokoknya dia mendorong Rasulullah itu untuk menjauh gitu, untuk sampai ke bukit gitu, untuk di balik bukit tersebut gitu. Setelah itu dia menghadang beberapa sisi. Berdasarkan informasi juga di sini kondisinya itu Rasulullah sudah aman gitu kan, sudah aman. Rasulullah bilang ke Abu Bakar untuk melihat dan membantu Tolha bin Ubaidillah gitu di medan perang tersebut gitu kan. Tolha yang berada di medan perang tersebut ini ya udah tertumpu, mungkin udah kesakitan ya, tapi ini juga kondisinya itu sudah sangat parah gitu. Sini terdapat 79 luka tebusan pedang gitu. Terus ada juga tusukan tombak dan lemparan anak panah yang memenuhi tubuh dari Tolha tersebut. Bahkan pergelangan tangannya itu sampai patah. Nah, tapi ketika Abu Bakar mereka udah mengira Tolha ini sudah syahid atau udah meninggal gitu. Tapi ternyata Tolha tersebut tidak meninggal, tetapi dia hanya pingsan, gitu. Berapa kuatnya Tolha itu melawan serangan yang bertubi-tubi kepada badannya tersebut ya. Jadi Rasulullah SAW itu bersabda, barang siapa yang ingin melihat kepada laki-laki yang masih berjalan di bumi dan sungguh mati syahidnya telah ditentukan, maka hendaklah dia melihat kepada Tolha. Jadi itulah Tolha ya, seorang ini ya pengawal pendekar di medan perang Uhud gitu. Karena kalau dibilang beberapa informasi yang saya baca juga, kalau di ini terkait perang Uhud
itu milik Tolhah gitu. Banyak orang yang ini ya mengatakan, sahabat Nabi itu mengatakan bahwasanya Uhud itu milik Tolhah gitu. Betapa ininya ya Tolhah tersebut sangat menjaga Rasulullah gitu. Tolhah itu juga ini ya, ketika perang ini pun dia apa ya, tidak tergesa-gesa gitu kan. Awalnya dia itu ini ya, mengajukan dirinya. Jadi Rasulullah itu setiap dari 11 orang ini, setiap siapa yang ingin siapa yang menghadang, misalnya Rasulullah bertanya, menghadang musuh akan syahid. Jadi Rasulullah itu selalu menawarkan dirinya, saya Rasulullah. Sampai pada saat ketika Tolhah tersebut ini tidak ada dari 11 orang ini sudah gugur, hanya tinggal Tolhah. Jadi Tolhah barulah di situ Rasulullah mengizinkan, kalau masih ada yang lain Rasulullah tidak mengizinkan Tolhah tersebut gitu. Nah, barulah Rasulullah mengizinkan Tolhah untuk ya inilah saatnya untuk Tolhah maju gitu. Nah, itu ya terkait syahid yang berjalan di muka bumi. Oke. Boleh lanjut. Oke. Jadi Tolhah itu ini informasi wafat pada tahun 656 Masehi. Jadi pada umur 60 tahun gitu. Beliau Tolhah bin Ubaidillah ini wafat saat mengikuti perang Jamal. Jadi perang Jamal itu kalau dibilang itu perang Jamal itu Tolhah itu berlawanan dengan yang saya baca juga berlawanan, yang menjadi lawan dari Tolhah itu adalah siapa namanya, Ali bin Abi Thalib ya gitu. Ali bin Abi Thalib menjadi ininya Rasul Tolhah tersebut. Jadi saat itu Tolhah mundur dari perang, tapi karena kaum Quraisy itu memanah Tolhah, terus terkena panah beracun di betisnya, yaitu informasinya berdasarkan kemudian dia dibawa ke Basra, dan namun jadi karena lukanya terlalu parah akhirnya dia meninggal dunia. Nah, disitulah Tolhah mendapatkan ininya syahid yang ditunggu-tunggu olehnya selama mengikuti perang ya. Oke. Boleh lanjut. Oke, boleh dilanjut ya. Nah ini mungkin ini menjadi selain bagaimana Tolhah tersebut di perang, bagaimana Tolhah tersebut saat perang, bagaimana dia kepiawanannya gitu kan, dan teladannya gitu. Jadi banyak sebenarnya yang bisa kita teladani dari Tolhah tersebut. Selain itu Tolhah juga merupakan mendapatkan gelar apa ya, ini ya mungkin ini ya julukan ya Tolhah al-Jud atau Tolhah yang dermawan gitu. Di sini ada beberapa informasi terkait Tolhah bin Ubaidillah yang pemurah dan dermawan gitu. Jadi selain itu Tolhah kan dari keluarga yang kaya raya juga, banyak warisan dari ayahnya gitu. Dari si dagangnya yang juga didagang juga saat itu gitu. Tolhah bin Ubaidillah itu dikenal dengan Tolhah bin Ubaidillah dan 700.000 dirham. Kenapa Tolhah dan 700.000 dirham miliknya? Jadi pada saat Tolhah itu mendapatkan keuntungan yang sangat besar, yaitu sebesar 700.000 dirham gitu. Tolhah mendapatkan keuntungan dan sangat besar gitu. Ketika Tolhah pulang ke rumah, dia merasakan kegelisahan yang sangat gelisah, sampai malam hari dia tidak bisa tidur gitu. Dari yang baca juga, dari saya membaca, sampai istri dari Tolhah itu merasa ini ya, heran kenapa
Tolha ini merasa kebingungan gitu, merasa gelisah gitu. Dan Tolha mengatakan dia tidak merasa tenang atas semua kekayaan atau semua yang dia peroleh. Nah, dia tidak merasa dia merasa kalau itu bukan tidak semuanya haknya gitu. Terus di situ Tolha merasakan kegelisahannya, dan istri dari Tolha itu mengatakan bahwasanya bukankah kalau bilang bahasanya kayak gini, bukankah masih banyak orang lain yang memerlukan bantuan darimu gitu. Terus ini istri Tolha menyarankan, dan nanti uang dari 700 dirham ini besok kita bagi-bagikan kepada fakir miskin, anak yatim, atau mungkin kepada kaum muhajirin dan ansar pada juga gitu kan. Terus di situ Tolha merasa, oh iya ya gitu. Terus dia mulai besoknya Tolha itu membagikan setiap dari keuntungan 700 ribu dirhamnya itu kepada kaum miskin, terus fakir, atau mungkin yatim piatu kayak gitu. Terus Tolha juga orang yang sangat dermawan ya. Jadi Tolha itu sempat juga ini memberikan biaya kepada misalnya yang mau nikah nih, tapi dia tidak memiliki uang atau tidak memiliki materi dan sebagainya gitu. Tolha dengan sukarelanya dan dermawannya, dia akan membantu membiayai pernikahan tersebut kayak gitu di Mekah gitu kan. Terus jadi dari kisah Tolha dengan 700 ribu dirhamnya ini dapat kita lihat ya bagaimana Tolha tersebut walaupun itu jerih payah dari yang dia dapat, Tolha itu merasa berbagi dengan berbagi gitu, walaupun dia merupakan keluarga yang kaya tapi tetap berbagi gitu. Jadi inti dari mungkin itu bisa kita ambil ya, mungkin itu bisa kita tiru misalnya kita sedang menjalankan suatu usaha gitu, misalnya ya sisihkanlah beberapa dari keuntungan kita misalnya berinfak ke masjid gitu, misalnya kita memberi makan anak yatim tetangga kita misalnya kayak gitu. Begitu, jadi kita dari kedermawanan kita bisa ambil, kita bisa ini ya serap untuk kita amalkan di kehidupan sehari-hari kita gitu. Terus memiliki akhlak mulia Tolha bin Ubaidillah itu. Jadi Tolha ini memiliki akhlak mulia. Jadi Tolha itu ini ya selalu membela sahabat Nabi gitu, membela dari setiap sahabat Nabi gitu. Jadi kalau dilihat di sini yang saya dapat ya, karena seorang lelaki mendatangi Tolha pada saat itu, ia meragukan banyak hadis yang pada saat itu Abu Hurairah riwayat. Jadi kan padahal hanya beberapa karena Abu Hurairah ini hanya beberapa tahun ke beliau gitu. Terus Tolha di situ membela sahabat Nabi gitu. Jadi Tolha bilang gini, bagaimana mungkin orang Yaman ini lebih mengetahui hadis Nabi daripada kalian gitu kan. Sungguh kami dengar apa yang tidak pernah kami dari kalian. Jadi Tolha itu bilang, aku sama sekali tidak meragukan apa yang Abu Hurairah dengar dari Rasulullah yang kami belum pernah dengarnya. Itu jawaban Tolha. Jadi Tolha dalam itu tidak sembarang membela ya, tapi dia benar-benar lihat dulu siapa orangnya, orang tersebut, walaupun dia Abu Hurairah tidak lama berjumpa dengan Rasulullah, karena Abu Hurairah juga tentunya berinteraksi dengan Rasulullah. Jadi selain kedermawan juga selain akhlak mulianya itu, Tolha juga
dengan ini ya, beberapa waktu itu di perang Uhud saat Rasulullah hendak naik ke batu yang tinggi pada saat itu, Tolhah bergegas membungkuk sebagai tumpuan dari tumpuan kayak tangga sebagai tangga untuk Rasulullah, gitu kan. Jadi padahal saat itu kaki Tolhah itu agak pincang, jadi karena terkena pedang pada saat itu. Kaki Tolhah pun saat itu pada saat itu yang saya baca itu kakinya sangat pincang. Jadi betapa dia akan Nabi Muhammad pada saat itu, gitu kan. Nah, pada saat membopong Rasulullah tersebut di perang itu, ya berusaha ya sekuat tenaganya agar tetap dirinya. Jadi dia nggak mau kelihatan sakit di hadapan Rasulullah. Jadi dia melihatkan ketegapannya. Dan itulah merupakan mungkin ya keikhlasan dari Tolhah tersebut membantu atau berjalan Allah tersebut ya, dan dengan ajaibnya setelah itu kaki Tolhah tersebut sembuhnya, ya bisa berjalan tegap seperti biasanya gitu. Akhlakul karimah yang Tolhah bin Ubaidillah cerminkan ketika perang, ketika dia bersosialisasi dengan orang lain, saat berdagang, saat bersosialisasi dengan sahabat-sahabat Rasulullah. Itu yang terkait mungkin kita bisa ambil dari Tolhah tersebut. Kadang kita suka lupa ya, kita mendapatkan keuntungan yang lebih besar, terus kadang kita lagi ada rezeki yang lebih gitu, kadang kita suka lupa gitu, berbagi aja sama teman sekamar mungkin, berbagi misalnya beli apa gitu, kita nanti makan sama-sama kayak gitu, kan bentuk dari kedermawanan atau berbaginya kita sesama ini ya, sesama teman atau sesama dengan orang-orang lain yang kita temuin. Terus bagaimana akhlak kita bina lagi atau kita jadi mungkin kisah Tolhah ini sebagai ini juga ya pengingat bagi kita semua. Jadi setiap kisah dari sahabat-sahabat Nabi itu banyak yang dapat kita ambil hikmahnya dan kita amalkan di kehidupan sehari-hari kita. Boleh lanjut? Boleh dilanjut sebagai penutup ini ya. Oke, sebagai ini ya penutup juga mungkin ini terakhir slide terakhir. Jadi Rasulullah SAW itu bersabda, para sahabatku bagaikan bintang-bintang di langit. Jadi banyak kan bintang-bintang di langit. Siapapun yang kalian ikuti dari mereka, niscaya kalian akan mendapatkan hidayah atau petunjuk. Rasulullah, setiap sahabat Rasulullah banyak yang dapat kita teladani dan petunjuk yang kita ambil dari kisah mereka. Itu sebagai penutup kita pada pagi hari ini yang saya sampaikan. Jadi mungkin kita langsung boleh berdiskusi juga mungkin ya, atau mungkin ada yang saya tahu Tolhah itu kedermawanannya seperti apa. Atau mungkin kurang jadi teman-teman juga bisa melengkapi dan tidak hanya bertanya ya. Oke, mungkin itu dari saya. Terima kasih semuanya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Mutma atas penyampaiannya terkait Tolhah bin Ubaidillah. Bagaimana kita mengetahui akhlak-akhlak dari Tolhah bin Ubaidillah, mulai dari beliau adalah seorang yang sangat dermawan gitu ya, meskipun dengan rezeki ataupun harta yang melimpah gitu ya pada masanya, tapi beliau tidak, apa ya kalau bahasa kita sekarang, nggak pelit dan lain sebagainya gitu.
Nah, tadi juga sudah disampaikan terkait nasab Thalha bin Ubaidillah, kemudian beliau juga termasuk dari As-Sabiqunal Awwalun gitu ya. Nah, boleh nih dari teman-teman semuanya kiranya ada yang mau menyampaikan ataupun bertanya di sini. Dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini mesti sama-sama dilihat Ya, gimana teman-teman? Ada yang mau memberikan pernyataan ataupun tambahannya, disilakan ya. Boleh di raise hand terlebih dahulu ya teman-teman. Mungkin tidak hanya bertanya ya, mungkin sharing aja di sini kita bentuk kedermawanan juga ataupun bentuk dari Allah karimah gitu. Nanti kita bisa sharing juga di sini ya. Oke, lanjut Kak ini. Ya. Baik, di sini sudah ada yang raise hand ya Kak. Ada ini kita Dede Fadli Hoinur Amin. Boleh silakan teman. Mohon maaf Kak Mutma, boleh di unmute dulu suaranya. Oh iya, boleh. Oke, silakan. Ayo teman-teman disegerakan. Gue udah bertanya. Kan Iya. Nabi Muhammad pernah membelah bulan. Nah, membelah bulannya dengan apa ya? Ini yang bertanya, coba mukanya mana? Oh iya benar. Ini. Oke, boleh diulangi pertanyaannya. Kan Nabi Muhammad pernah membelah bulan. Nah, membelah bulannya dengan apa ya? Oke, Kak Mutma ini mau dijawab dulu atau dikumpulkan dulu Kak pertanyaannya? Kok nggak selesai? Oke, tadi pertanyaannya apa? Karena di sini agak masih ini ya, dekat masjid juga, jadi gimana tadi ini? Nabi Muhammad ya pernah membelah bulan. Nah, itu membelah bulannya pakai apa? Thalha pernah membelah bulan. Tadi dari informasi, saya Kan, Kak. Oke. Jadi saya juga tidak mendapatkan ini ya, kisah Thalha membelah bulan gitu ya. Jadi dari yang saya baca juga saya tidak mendapatkan informasi. Jadi berarti ini informasi baru ya buat kita dari Dede. Thalha itu membelah bulan, dan membelah bulannya dengan apa kayak gitu. Jadi kalau dari saya sendiri, informasi yang saya cari dan saya baca, saya tidak mendapatkan informasi dari Thalha itu membelah bulan gitu. Itu ya nggak salah nggak tadi pertanyaannya? Gimana, boleh dikonfirmasi Dede? Gimana Dede? Mungkin ini informasi baru juga buat saya ya, karena saya sebagai ini ya, sebagai pemantik pada pagi ini, jadi ada informasi baru dari Dede teman-teman sekalian, juga bisa disampaikan deh. Dede mungkin dapat kisahnya dari mana gitu, karena saya baca beberapa kisahnya, saya tidak melihat hal tersebut ya. Nah, Baik. Terima kasih Kak Mutma. Dan Dede, gimana Dede? Ada tanggapan atau dirasa cukup, atau nanti kita cari bersama-sama ya terkait? Bisa. Jadi kita berdiskusi lagi nanti ya. Oke. Lalu kita mau ke pertanyaan selanjutnya ya Kak, dari Rafida. Silakan Rafida. Izin bertanya Kak, nama saya Nura. Jadi saya mau nanya, tadi kan saya menjulukan elang itu kenapa diberi julukan itu? Boleh diulangi, Alnura, diberikan julukan apa? Tadi suaranya putus. Elang di Uhud. Elang di Uhud.
baik. Kak Mutmah bisa Oke, saya pertanyaannya yang dari Alnura? Oke, baik, terima kasih ya Rafidah Alnura, Rafidah dan Alnura atas ini ya pertanyaannya. Kenapa tadi dia itu dikatakan sebagai elang di Uhud gitu. Jadi Rasulullah itu memberikan julukan kepada Tolha ini elang di Uhud. Jadi pada saat perang itu kalau kita ketahui ya, kita tahu sosok hewan elang itu memiliki mata yang sangat tajam gitu. Terus elang tersebut juga sangat patuh terhadap apa ya, siapa yang memelihara dia atau siapa yang memberi makannya gitulah. Jadi Rasulullah itu mengatakan kenapa dia mendapatkan gelar burung elang di Uhud ya, pada saat perang Uhud tersebut ya, Tolha itu itu posisinya itu berada di pemanah gitu, di daerah bukit gitu. Dan pada saat itu Rasulullah mengatakan bahwasanya Tolha itu merupakan suatu elang di Uhud. Jadi dia menggambarkan mengumpamakan Tolha ini sebagai elang yang sangat tajam dan sangat patuh dan sangat taat kepada kepada atau dibilang tuannya. Jadi kalau di sini saat patuh terhadap perintah Allah kayak gitu ya. Mungkin yang dapat saya jawab. Gimana Rafidah? Oke, gimana? Sudah terjawab ya Alnura dan Rafidah? Sudah, Kak. Oke, baik. Kita move ke penanya selanjutnya ya. Disilakan untuk Desi atau Sabil nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabil, izin bertanya Kak. Tadi kan Kakak mengatakan bahwa salah satu keteladanan Tolha itu dalam peristiwa perang Uhud itu kan mengutamakan Nabi. Intinya selalu mengutamakan Nabi. Nah, pertanyaan saya, menurut Kakak bagaimana mengimplikasikan keteladanan Tolha tersebut kepada anak muda zaman sekarang. Sedangkan anak muda zaman sekarang itu kayak lebih banyak enggan untuk berkorban demi agama. Itu sih menurut saya. Okay. Itu gimana? Terima kasih. Saya langsung jawab ya Kak ini. Terima kasih Desi Sabil atas ininya ya. Pertanyaannya, jadi kayak implementasi apa yang bisa kita implementasikan ya, dari gimana sih, kan saat ini kan kita masih banyak kalau bilang anak muda, mungkin dari kita sendiri ya, atau mungkin dari cerminan dari saya sendiri mungkin juga pernah masih tidak mengamalkan dari atau hal tersebut. Jadi ini sebagai reminder buat kita semua kan ya, bagaimana sih anak muda sekarang gitu, yang dimana dia selalu mengutamakan Nabi. Jadi bilang itu bagaimana taatnya Tolha tersebut, karena Tolha tahu itu perintah Allah. Jadi Tolha nggak segan-segan untuk tidak mempertimbangkan lagi apa yang akan dia kerjakan, apa yang dia lakukan. Jadi kita sebagai mahasiswa tentunya ya kita bisa ambil atau implementasikan kayak ketika kita misalnya mendengar azan gitu kan, misalnya kita mendengar azan gitu, posisinya saat itu kita sedang apa? Sedang tidur atau kita sedang sedang rapat lah, misalnya di sini ada organisasi tapi rapatnya masih lama gitu kan. Jadi apa salahnya kita gitu kan, itu azan misalnya menjadi panggilan untuk sholatnya. Jadi kalau di situ kan Tolha kayak perintah Allah, udah saya bakalan langsung maju paling depan gitu. Ya, jadi kita coba implementasikan, kita ibaratkanlah dalam kehidupan sehari-hari ketika kita mendengar azan dan yang mana itu kayak perintah untuk sholat gitu kan. Jadi kita mengutamakan hal tersebut kayak gitu. Terus misalnya ketika kita lelah, misalnya kita udah capek nih, misalnya kuliah dan udah capek misalnya kegiatan aktivitas di luar gitu, ya jangan sempatkan juga kita untuk kayak membaca Quran sebagainya kayak gitu. Mungkin itu yang bisa kita kita ambil dari kisah Tolha yang selalu mengutamakan Nabi. Jadi mengutamakan Nabi itu pun
Jadi Tolha itu pun mengutamakan Nabi itu karena perintah dari Allah langsung kayak gitu. Jadi kita banyak kok perintah-perintah dari Allah. Jadi dengan kita ini ya kita coba untuk mengaturnya, menatanya lagi agar kita menjadi orang yang taat dalam beribadah atau misalnya orang yang menjaga agamanya misalnya atau menjaga ibadahnya kayak gitu mungkin ya yang dapat saya jawab Desi. Baik, terima kasih Kak. Iya, sama-sama. Ada lagi nih Kak Aini. Oh iya, Kak. Ada lagi pertanyaan dari El ya, El. Silakan El. Oke. Masuk gak suaranya, Kak? Masuk. Messi Kak izin bertanya. Tadi kan Tolha dapat dijuluki syahid yang berjalan tuh waktu dia berada di perang Uhud. Walaupun badannya luka-luka, tapi kan dia masih hidup tadi ya. Tapi dia dapat julukan syahid. Sedangkan ada sahabat Rasulullah yang namanya Qasman tuh, dia udah wafat dalam Uhud. Tapi kata Nabi Muhammad tuh, dia salah satu golongan orang-orang yang masuk neraka atau penghuni neraka. Sedangkan teman saya syahid itu kan ini ya, mati karena perang atau membela kebenaran, perang karena kebenaran gitu. Tapi kenapa Qasman ini dia ikut membela kebenaran dalam perang Uhud, tapi kata Rasulullah kalau Qasman ini salah satu penghuni neraka atau golongan orang-orang yang masuk neraka gitu. Iya, saya langsung ini ya ininya karena saya baru juga tahu juga kalau misalnya Qasman tersebut ikut dalam sahabat Nabi ya. Qasman ini berpartisipasi misalnya dalam perang Uhud gitu kan. Tapi dia malah merupakan orang diriwayatkan ya atau mungkin ada beberapa ini yang bilang bahwasanya Qasman ini akan masuk ke merupakan salah satu yang ini ya masuk ke neraka misalnya kayak gitu kan ya tadi ininya ya atau mungkin ini ya karena ya saya tahu kita itu syahid itu membela kebenaran gitu kita berjihad dalam membela kebenaran juga misalnya kayak kita mahasiswa misalnya dalam syahid bisa kita sebenarnya syahid tidak mengikuti perang itu udah nggak ada lagi ya sekarang gitu kan karena kita udah merdeka gitu. Sebagai mahasiswa juga kayak kita bisa meminta syahid misalnya dalam saat kita menuntut ilmu dan sebagainya. Jadi kita langsung mau ke yang tadi pertanyaan dari ini ya, El. Jadi kenapa Tolha ini dia itu dinyatakan sebagai syahid, sedangkan ada yang berpartisipasi dalam perang Uhud juga ternyata dia tidak dinyatakan syahid gitu. Saya juga ini ya baru tahu terkait sahabat Nabi tersebut yang satu itu. Saya mungkin bisa ngambil karena syahid tersebut mungkin kalau Tolha itu kalau dibilang yang saya dapat informasinya itu dia itu sudah dinyatakan syahid, dia itu sudah disikan bahwasanya ketentuan langsung dari Allah bahwa syahid. Tapi syahidnya itu tidak tahu di mana dia menunggu syahidnya tersebut. Jadi benar-benar ikhlas dalam kebenaran tersebut. Jadi dia benar-benar menjadi orang pertama, menjadi selalu pokoknya dalam setiap perang dia itu selalu menjadi orang pertama yang menghadang kaum Quraisy gitu agar orang-orang dari orang-orang yang ada di pasukan perang lainnya bisa langsung menerbus pasukan Quraisy gitu. Jadi mungkin kalau untuk Qasman tersebut berlain lagi mungkin ininya kisahnya gitu. Mungkin karena kita yang tahu karena yang kita lakukan atau mungkin setiap apa yang kita perbuatan itu bermula dari setiap niat kan ya dari niat karena niat itu setiap niat kita itu Allah udah tahu gitu kan niat si A
gitu, yang benar-benar di jalan Allah gitu. Mungkin itu ya, mungkin ini ya sedikit. Mungkin kalau El masih ini nanti kita bisa diskusi lagi. Itu ya. Makasih El. Oke, terima kasih. Oke, teman-teman semuanya dan abang kakak, dikarenakan memang waktu kita sudah di penghujung kajian kita pada hari ini, pagi ini, boleh dari Kak Mutma ya memberikan 1 menit atau 2 menitnya untuk closing statement Kak, disilakan. Oke. Kita udah ya, karena teman-teman santriwatinya ada yang kuliah juga ya. Oke, mungkin ini ya sebagai penutup buat kita, sebagai pengingat untuk kita semua. Mungkin dari ya seperti tadi ya, dari setiap sahabat yang dipaparkan oleh pemantik-pemantik sebelumnya itu banyak hikmah yang dapat kita ambil, banyak sebagai petunjuk untuk kita. Jadi kita jangan hanya berfokus kepada suatu kisah, tapi coba kita juga berfokus ke kisah-kisah lainnya mungkin. Terus kalau kita dapat lihat dari Tolha tersebut, jadi kita harus berusaha untuk menjadi orang yang jujur, terus benar-benar niat kita itu ikhlas karena Allah gitu kan. Terus jangan sampai ya kalau dari Tolha ya dia udah menyerahkan seluruhnya itu kepada Allah. Itu gimana juga kita dalam meniatkan melakukan suatu hal gitu, kita niatkan ikhlas karena Allah, jangan cuman karena kepaksaan, karena misalnya kakaknya nyuruh kayak gini kayak gitu. Coba kita kayak dibangunin subuh gitu kan, misalnya merasa terpaksa gitu misalnya, coba kita lurusin lagi. Itu juga sebagai pengingat buat saya juga terutama dan buat kita semua. Terus bagaimana kita harus bersikap dalam akhlak kita dalam sesama teman, sesama orang yang kita temuin gitu, misalnya orang yang tua dari kita gitu. Terus jangan seketika kita mendapatkan suatu kabar atau misalnya informasi nih, kalau misalnya sama kan banyak kayak cerita-cerita, coba kita telah tersebut, kita lihat lagi misalnya informasi yang kita dapat itu valid enggak kayak gitu misalnya. Terus bagaimana kita dapat meneladani tadi, kita mencoba untuk berbagi dengan sesama kita, dengan orang-orang yang membutuhkan gitu. Sekaya-kayanya orang pun dia akan merasakan kehampaan kalau misalnya dia tidak menyisihkan beberapa kekayaannya kepada misalnya orang yang membutuhkan, karena di situ ada hak orang-orang yang membutuhkan, misalnya orang-orang miskin ataupun anak yatim piatu gitu kan. Mungkin itu ya yang dapat kita teladani dari Tolha tersebut, kejujurannya, ketaatannya, dan bagaimana dengan kedermawanannya dan akhlaknya gitu. Kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari gitu. Itu mungkin ya closing dari saya. Mungkin terima kasih ya kepada teman-teman semuanya yang sudah berpartisipasi dalam kajian kita pagi ini. Mungkin langsung saya tutup ya Kak. Billahi fisabilillah haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Kak Mutma atas pemantiknya ya pada pagi kali ini. Saya rasa kesimpulan ataupun hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ataupun sahabat Nabi yaitu Tolha bin Ubaidillah sudah dipaparkan ya oleh Kak Mutma tadi terkait kedermawanannya, bahwasanya dalam setiap harta yang kita miliki, salah satunya material itu ada hak orang lain yang kita berikan seperti itu. Dan sedikit menambahkan juga, ini pun pengingat bagi saya ya pribadi gitu, bahwasannya akhlak adalah memperkualitas akhlak ataupun ada memperlihatkan kualitas ilmu kita gitu teman-teman. Jadi harapannya meskipun kajian ini sifatnya di dormitori, tapi kita harap gitu untuk pengingat diri sendiri juga adab ataupun etika kita junjung bersama-sama seperti itu. Boleh teman-teman santai tapi jangan bercanda seperti itu.
Itu yang dapat saya sampaikan teman-teman semuanya, abang dan kakak. Mohon maaf bila ada salah-salah kata ataupun perbuatan. Terima kasih Kak Mutmah yang jauh-jauh dari Padang. Ya, billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan untuk melanjutkan aktivitasnya. Terima kasih.